Pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu dan mendakwahnya kepada penduduk kota Mekah. Namun, hanya sebagian kecil orang Mekah yang beriman dan berjuang bersama Rasulullah Muhammad. Karena dakwah ini, Rasulullah dan pengikutnya dianggap sebagai ancaman oleh para pemimpin suku Quraisy. Beberapa petinggi Quraisy mencoba menyuap Rasulullah dengan menawarkan posisi yang lebih tinggi dalam struktur kesukuan dan pernikahan yang menguntungkan, akan tetapi Rasulullah menolak. Akibatnya, para pengikut ajaran Islam menghadapi penganiayaan. Beberapa diasingkan, sementara yang lain menghadapi siksaan. Kaum Quraisy mencoba untuk membunuh Rasulullah. Akan tetapi pada saat itu, paman Rasulullah, Abu Talib, adalah pemimpin klan Bani Hashim, dan dia mampu memberikan perlindungan kepada keponakannya. Namun, komunitas Muslim yang baru lahir ini menghadapi kekerasan terus-menerus di Mekah. Keadaan semakin memburuk ketika Abu Talib meninggal. Paman yang selama ini memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Sekarang sahabat-sahabat Nabi mendapatkan penganiayaan yang semakin kejam, penyiksaan yang terus berlanjut, bahkan pembunuhan telah terjadi. Berita telah menyebar di luar Mekah tentang kedatangan seorang Nabi. Di sebelah utara, suku-suku kota Yasrib mengundang delegasi Muslim untuk mengajari mereka petunjuk-petunjuk Islam. Mereka kemudian berjanji setia dan telah bersumpah untuk menerima Muhammad sebagai Nabi, terikat dalam penyembahan hanya kepada satu Tuhan. Mereka dikenal sebagai Ansor yang berarti penolong, dan pada akhirnya Rasulullah menyuruh pengikutnya untuk mencari perlindungan di Yasrib dan melarikan diri dari penganiayaan, penyiksaan dan penderitaan di tangan kaum Quraisy di Mekah. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai hijrah, yang berarti perpindahan. Setelah kehilangan semua harta duniawi mereka kepada orang-orang Mekah, lelah dan lapar, kaum Muslim mencapai Yasrib hanya dengan pakaian di badan mereka. Perjalanan ini memberi mereka rasa persatuan dan ikatan kekerabatan di antara mereka. Setelah relatif aman di Madinah, Rasulullah mulai merencanakan penyerangan terhadap karavan dagang Mekah yang melewati Madinah. Tindakan ini dibenarkan setelah bertahun-tahun penganiayaan brutal oleh Quraisy dan penyitaan semua harta benda kaum Muslim yang meninggalkan Mekah. Pada awal tahun 624 Masehi, pengintai Rasulullah melaporkan bahwa sebuah kafilah dagang besar menuju Syria telah meninggalkan Mekah, dipimpin oleh seorang pemimpin Quraisy, Abu Sufyan. Kaum Muslim mengerahkan kekuatan sekitar 313 orang untuk mencegat orang-orang Mekah di lembah sempit Badar. Namun, Abu Sufyan juga memiliki mata-mata sendiri. Saat dalam perjalanan Abu Sufyan mengetahui pergerakan Rasulullah dan kaum muslimin dan telah mengalihkan karavan dari jalan utama menuju Suriah, berganti menuju sepanjang pantai Laut Merah, sehingga melewati penyergapan kaum muslim. Menyadari bahwa Abu Sufyan berhasil lolos dari penyergapan Rasulullah kembali ke Medina, tetapi pengintainya segera mengikuti jejak Abu Sufyan ke utara menuju Suriah. Beberapa minggu kemudian, kafilah Mekah melakukan bisnis mereka di Yerusalem, Damaskus dan kota-kota besar lainnya di daerah itu. Kafilah Abu Sufyan bersiap untuk kembali ke Mekah. Pengintai Muslim mengamati bahwa kafilah itu membawa kekayaan besar, dan pengintai Muslim tersebut melaju ke Medina untuk menyampaikan berita itu. Tapi sekali lagi, Abu Sufyan sudah siap. Tanpa sepengetahuan pengintai Muslim, Abu Sufyan sudah menempatkan pengintainya sendiri di jalan utama menuju Madinah. Pengintai Abu Sufyan melihat dan mengetahui ada pergerakan dari pengintai Muslim dan melaporkannya ke Abu Sufyan. Sekarang Abu Sufyan mengetahui bahwa Rasulullah akan datang. Kali ini kaum Muslim berusaha untuk mencegat kafilah Abu Sufyan lebih jauh ke utara, sebelum mereka mengalihkan rute. Tapi sekali lagi, Abu Sufyan sudah merasakan bahaya. Dia mengalihkan karavan dari jalan utama, kali ini mengambil jalan lain yang tidak diketahui oleh pasukan Muslim. Dia mengirim penunggang kuda tercepat ke depan untuk meminta bantuan dari Mekah. Kafilah Abu Sufyan memiliki sekitar 40 penjaga bersenjata, ini tidak cukup untuk melindungi dari pasukan Muslim. Lebih buruk lagi, dalam perjalanan pulang, mereka diperlambat oleh banyaknya barang dan kekayaan. Abu Sufyan khawatir dia tidak akan bisa menghindari kaum muslimin semudah waktu mereka datang. Dalam pikirannya, dia membutuhkan bantuan cepat. Begitu mendekati Mekah, penunggang kuda yang dikirim Abu Sufyan merobek bajunya dan melukai kudanya di beberapa bagian untuk membangkitkan rasa urgensi di benak orang Quraisy. Dia berteriak minta tolong, memberitahu para pemimpin suku bahwa karavan akan segera diserang dan kekayaan mereka dijarah. Karena sebagian besar orang Quraisy ikut serta dalam kafilah, laporan yang dilebih-lebihkan ini langsung berpengaruh. Sekitar 1.300 dimobilisasi dan dengan cepat bergerak ke utara.
Sementara itu, Rasulullah menyadari bahwa kafilah Abu Sufyan kembali menghindarinya, dan dia mengerahkan pasukannya ke selatan, berharap menemukan Abu Sufyan di suatu tempat di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Arab ke Syria. Namun, pada saat ini kafilah itu berada di luar jangkauan kaum muslimin. Abu Sufyan mengirim utusan lain untuk melaporkan bahwa mereka aman. Setelah menerima berita itu, tentara Mekah senang, bahwa kekayaan mereka aman dan ingin kembali. Tapi, Abu Hakam bin Hisham atau biasa dikenal dengan nama Abu Jahal salah satu pemimpin Quraisy terkemuka dan pemimpin utama yang menentang Islam, menolak untuk mundur. Dalam benaknya, jika mereka kembali ke rumah maka pamor Mekah akan menurun. Lebih jauh, dia berargumen bahwa Muhammad, dengan pasukannya yang berjumlah sekitar 300 orang hanya mengharapkan untuk melawan karavan pedagang, bukan 1.300 prajurit. Sekarang adalah waktunya yang tepat untuk mengejutkan dan memburunya. Sebagian besar pemimpin klan setuju, tetapi sekitar 300 prajurit tidak dapat dibujuk dan berbalik ke Mekah. Sementara 1.000 orang Quraisy yang tersisa terus maju. Sementara itu, berbaris ke selatan di sepanjang jalan utama, tentara Muslim berkemah di lembah Badar. Saat malam tiba, hujan lebat membawa banyak kelegaan bagi para prajurit, kelelahan karena perjalanan panjang. Pada malam hari, seorang utusan tiba, membawa berita bahwa tentara Mekah akan datang. Rasulullah dan rekan-rekannya duduk mengelilingi api, merenungkan langkah mereka selanjutnya. Bersama Nabi ada para letnan utamanya, termasuk Hamzah, dan calon Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Ali. Mikdad, salah satu sahabat Rasulullah berbicara agar Rasulullah mengikuti apa yang Allah perintahkan, dia berjanji akan berjuang bersama Nabi. Sa'ad bin Mu'adz seorang pemimpin dari Madinah berseru bahwa dia akan mengikuti Rasulullah bahkan sampai ke kedalaman laut. Nabi kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Aku bisa melihat kematian orang-orang kafir itu." Keesokan harinya, umat Islam siap mengorbankan hidup mereka untuk Islam. Pada saat cahaya pertama saat hujan reda, orang-orang Mekah mulai dikerahkan untuk berperang. Para pembawa air dikirim untuk mengisi kembali persediaan air. Mereka belum mengetahui bahwa kaum muslim telah menutup semua sumur di dekat kamp Quraisy. Langkah Rasulullah ini telah menciptakan dilema logistik bagi Abu Jahal. Tanpa sumber air, di bawah terik matahari Arab yang sangat panas, tentara Mekah harus mundur atau berperang. Selanjutnya, Nabi telah memilih posisinya yang sangat strategis dengan mendirikan kemahnya di atas bukit. Dari sini pimpinan muslim bisa mengamati semua pergerakan musuh. Tapi yang lebih penting, setelah hujan deras pada malam sebelumnya, pasukan muslim berada di tanah yang sedikit lebih tinggi sehingga tanah cepat kering dan pasukan bisa bergerak dengan mudah. Sebaliknya, limpahan air membawa banjir, pasir, kotoran, debu dan batu di sekitarnya ke lembah, menutupi tanah di sekitar posisi Mekah dalam lumpur basah. Dengan Kam dan pasukannya terjebak dalam kondisi berlumpur, dan posisi yang tidak menguntungkan. Sadar akan jumlah yang kecil, Nabi telah mengatur 300 prajuritnya dalam 3 baris di sepanjang titik tersempit di lembah, pasukan kaum muslimin kebanyakan infanteri, dengan hanya 2 kuda dan 70 unta. Sebaliknya, Abu Jahal memimpin sekitar 1.000 orang, termasuk 100 kuda dan sekitar 170 unta. Karena sudah tidak sabar dan kehausan, keluar dari barisan Mekah datang seorang prajurit Mekah yang bernama Aswad, bersumpah bahwa dia akan minum dari sumur dekat kamp muslim atau mati untuk itu. Menerima tantangan itu, Hamzah, salah satu paman Muhammad, melangkah maju. Saat keduanya mulai berkelahi, Hamzah memberikan pukulan ke kaki Aswad, sebelum dengan cepat menyerang lagi untuk menghabisinya. 3 bangsawan Quraisy terkemuka, Utbah bin Robiah, yang dikenal karena keterampilan dan keganasannya, saudaranya Saibah, dan putranya Al-Walid, keluar dari barisan Mekah, mengenakan baju besi dan mengenakan perisai. Di pihak Muslim, 3 orang Ansar dari Madinah menjawab tantangan tersebut. Tapi orang Quraisy menolak untuk melawan mereka. Kata Utbah bin Robiah, pertengkaran kami bukan dengan Ansor tetapi dengan Muhajirin atau orang-orang pertama yang masuk Islam, mereka ingin melawan kerabat Nabi Muhammad. Paman Nabi Muhammad, Hamzah, keluar sekali lagi, begitu pula sepupunya, Ubaidah, dan Ali. Dengan tusukan pertamanya, Ali menebas Al-Walid. Beberapa detik kemudian, Hamzah menebas Saibah. Namun, Ubaidah terluka parah dalam duel tersebut, tapi sebelum Utbah bisa memberikan pukulan mematikan, Hamzah menyerang dan memukul lehernya. Ali dan Hamzah kemudian menyeret sanak saudara mereka kembali ke barisan Muslim.
Marah dengan penampilan buruk dalam duel, Abu Jahal memutuskan untuk menyerang dengan kekuatan penuh dengan maju di garis pertahanan Muslim. Rasulullah berdiri di barisan bersama para pasukan, dikelilingi oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Barisan Muslim pertama menurunkan tombak dan perisai mereka, membentuk formasi seperti palankes. Pasukan Mekah pertama adalah yang paling ganas. Kavaleri Quraisy berusaha menerobos sisi-sisinya, sementara pasukan pusat Rasulullah yang kalah jumlah berhasil meredam serangan pasukan Quraisy. Nabi mengirim bala bantuan ke sayap untuk mencegah kemungkinan terobosan. Karena tidak dapat menerobos masuk ke pertahanan Muslim, Abu Jahal menarik pasukannya untuk mengatur strategi perang yang lain. Mengetahui Muslim kalah jumlah 3-1, Abu Jahal memerintahkan pasukan Mekah maju kedua kalinya, bersemangat untuk menggiling pasukan Muslim. Meskipun menyadari bahwa mereka tidak dapat memenangkan pertempuran gesekan melawan musuh 3 kali lipat jumlah mereka, kaum muslimin menutup barisan dan berjuang dengan tekad. Di celah sempit di antara punggung bukit yang menjulang di setiap sisinya, kali ini garis pertahanan Muslim tetap kokoh dan sekali lagi momentum serangan Mekah telah habis. Quraisy kembali menarik pasukannya mundur untuk istirahat sekaligus membentuk strategi perang baru. Sementara pasukan Muslim dari baris kedua dan ketiga bergerak untuk menggantikan rekan-rekan mereka yang gugur di depan. Kemudian datang serangan Quraisy yang ketiga kalinya. Dalam perjuangan yang menegangkan, pasukan Muslim menahan musuh meskipun memiliki kavaleri dan angkatan bersenjata yang lebih besar dan lebih baik. Orang-orang Mekah kembali lagi. Merasa bahwa keinginan musuh untuk berperang telah dipatahkan, Rasulullah memberi isyarat kepada pasukan untuk menyiapkan senjata dan menyerang orang-orang Mekah. Pasukan Mekah tidak dapat mematahkan atau menandingi tekad kaum muslimin, anak buah Abu Jahal dikalahkan. Selama pengejaran, sebagian besar orang Mekah berhasil melarikan diri, sementara beberapa ditangkap. Akhir dari peperangan ini, ketika datang kepala Abu Jahal dibawa ke hadapan Nabi, yang menatap mantan musuh pagannya dan berkata ini adalah Fir'aun dari bangsa ini. Pertempuran ini membuat Nabi Muhammad memiliki reputasi sebagai seorang penakluk. Ini adalah kemenangan besar pertamanya. Perang Badar telah digambarkan sebagai salah satu pertempuran terpenting dalam sejarah Islam. Hasilnya mengubah umat Islam dari gerakan keagamaan marginal menjadi pesaing politik di pantai barat Arab. Posisi dan otoritas Nabi Muhammad dikuatkan di Madinah, memberinya sarana untuk melemahkan lawan-lawannya di dalam negara dan kota. Pada saat yang sama, kekuatan dan pengaruh Quraisy Mekah berkurang secara signifikan. Tapi Abu Sufyan akan melanjutkan perang melawan Islam, dan perang Badar akan menjadi awal dari perang selama 6 tahun antara Muslim dan Quraisy.